kita akan mempelajari tentang image dan raw image ya secara bersamaan. Ya, keduanya ini memiliki kemiripan ya, dua-duanya sama-sama menampilkan gambar ya, tapi nanti kita akan lihat berbagai perbedaan dan mana yang akan kita gunakan untuk keperluan tertentu. Ya, jadi untuk menampilkan gambar bisa pakai image atau raw image. Perbedaannya adalah dari tiga sisi ya, dari jenis gambar, image itu butuh sprite. Kalau raw image butuhnya adalah tekstur. Ya, kalau kita impor gambar biasa di images, ini jenisnya semuanya sudah sprite sih. Ya, selain itu, project kita kebetulan adalah project 2 dimensi yang memang membutuhkan sprite. Ya, kalau raw image dia butuh tekstur, tekstur type-nya harus diganti menjadi default. Perbedaan kedua adalah dari sisi animasi, ya, image lebih lengkap, raw image tidak terlalu lengkap. Kemudian kalau membutuhkan image filling, yang support itu hanya image. Ya. Filling ini apa? Nanti kita akan lihat sebentar lagi. Ya, jadi image itu sebetulnya cuma komponen biasa sih. Kemarin kita sudah mencoba membuat sebuah image ya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan image, misalkan background-nya kemarin, ya, seperti ini aja. Nah, ada beberapa macam untuk jenis image, ya, ada yang namanya simple, ini nanti dia akan tampilkan apa adanya, seperti saat ini. Ya, ini image type-nya simple. Kalau slice, itu menggunakan konsepnya 9slash yang minggu lalu sudah kita coba bersama ya, kalau lupa bisa disimak lagi di video minggu pertama yang lalu. Tiled ini akan dibuat menjadi tile ya, alias dia berulang. Saya akan coba menggunakan satu buah gambar yang cukup kecil ya. Saya sudah punya aset baru di sini circle. Kemudian saya akan bikin dia menjadi tile. Nah, jadinya seperti ini. Ya, sehingga membuat pola itu teman-teman nggak perlu bikin polanya di Photoshop ya lalu diimpor ke sini. Ya, cukup dengan satu gambar kecil aja kita sudah bisa membuat tile. Ya, dan jenis berikutnya adalah yang field. Oke, ini simple image ditampilkan apa adanya. Slice image harus 9slash ya. Nanti silakan dibaca sendiri tentang konsepnya 9slash kalau lupa ya. Kalau nggak bisa nonton lagi video yang minggu lalu ya. Ya, ini konsepnya 9slash, caranya bagaimana, nanti bisa dipelajari kembali. Tile image kita sudah coba. Nah, yang seru ini adalah bagian field image. Ya. Gambarnya akan dipenuhkan secara otomatis ya, tergantung dengan properti namanya fill amount. Ya, kalau 0 itu artinya dia kosong, kalau 1 artinya terisi penuh. Ini bisa kita gunakan misalkan untuk progress bar ya, untuk loading bar, health bar, timer dan seterusnya. Ya, fill methodnya ada beberapa macam, ada horizontal, vertikal, dan radial. Ya, horizontal dan vertikal ini biasanya dipakai untuk bar. Kalau radial untuk bentuk lingkaran ada versi 90 derajat, seperempat lingkaran ya, 180 derajat, setengah lingkaran, dan satu lingkaran penuh 360 derajat. Ya, kita akan coba satu persatu. Yang horizontal, misalkan saya punya aset yaitu sebuah bar gini aja. Saya akan impor terlebih dahulu. Ya, ada sebuah
gambar untuk bar, saya akan pakai di sini aja langsung. Ya, misalnya seperti ini. Ya, dan sebetulnya kalau bar kita itu warnanya seragam, ya, misalnya seperti ini, sebetulnya kita hanya perlu memiliki sebuah aset, ya, yaitu sebuah kotak ukurannya 1 kali 1 piksel, ya, dengan satu warna, yaitu misalkan warna putih. Ya, saya akan coba buat dengan cepat aset yang seperti demikian. Ya, backgroundnya putih, tapi ukurannya akan saya ganti jadi 1 kali 1. Ya, kecil banget di sini, nggak kelihatan ya. Nah, ini 1 kali 1. Lalu saya akan impor, misalkan dia tetap jadi file PNG, ya, bar, gitu aja. Ya, lalu saya akan gunakan gambar bar ini menjadi spread dari image saya. Nah, warnanya jadi warna putih. Tinggal diganti warnanya sesuai dengan keinginan. Nah, ini saya bahkan bisa mereplikasi panel ini tadi ya, warnanya mirip. Ya, hanya dengan sebuah file yang ukurannya adalah 1 kali 1 piksel. Ya, secara file size ini tentunya akan lebih menguntungkan ya bagi user. Kenapa? Kita coba bandingkan ukurannya. Ya, kalau menggunakan bar yang tadi, yang hanya 1 kali 1 piksel, ukurannya hanya 1 kilobyte. Ya, tapi kalau kita gunakan bar yang betulan, ya ini ukurannya kebetulan sama, ya 1 kilobyte juga. Ya, jadi sama-sama efisien sebetulnya. Ya, tapi di sini lihat ukurannya 201 byte. Kalau bar ini sebetulnya hanya 119 byte. Ya, jadi kita menghemat sekitar 100 byte, lumayan. Nah, berikutnya saya akan coba secara horizontal ya. Kalau originnya dari kiri, artinya angka nolnya itu ada di sebelah kiri. Sehingga kalau saya ubah fill amount-nya menjadi 0, nah jadinya seperti ini. Ya, itu secara horizontal. Mau buat bar yang vertikal, bisa. Tinggal diganti ini jadi vertikal. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang radial gimana? Ya, saya akan coba radial 360 dan saya punya sebuah lingkaran di sini. Tinggal diatur aja originnya dari mana ya, angka nolnya itu dari mana, apakah dari bawah, dari kanan, dari atas, atau dari kiri. Saya coba dari atas. Ya, ini kalau 1, kalau menjelang 0 jadinya seperti ini. Ya, dan kalau diinginkan arah fill-nya juga bisa dibalik ya. Ini tadi clockwise, artinya dia ngisinya sesuai dengan arah jarum jam. Tapi kalau saya hilangkan clockwise-nya, maka dia ngisinya berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa bereksperimen ya dengan menggunakan berbagai macam image type ya. Mungkin yang menarik adalah bagian ini ya, image type yang field. Jadi saya bisa membuat sebuah bar, ya ini agak kalau di zoom in agak jagged ya. Ya, enggak masalah, misalkan saya punya seperti ini, kalau di bawah agak enggak kelihatan sih. Sehingga saya bisa membuat sebuah bar yang sirkular seperti ini.
Ya, teman-teman tinggal perlu menyiapkan gambarnya, siapkan aja di Photoshop, bentuk lingkaran, bentuk cincin seperti ini, lalu diatur radial 360, fill originnya bisa dari top, ya, dan nanti kita bisa ubah-ubah fill amount-nya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya mengubah fill amount ini secara dinamis, ya, alias dari katakanlah dari script, ya. Misalnya saya mau membuat untuk timer, ya, untuk timer yang bentuknya seperti ini, ya. Oke, saya akan besarkan dia jadi 200 kali 200. Ya, bawahnya agak kelihatan jadinya jaket, tapi ya sudahlah, nggak masalah deh. Ya, berikutnya ini akan saya jadikan timer. Ya, teksnya misalkan hanya 00 gini aja. Lalu saya letakkan dia persis di tengah-tengah. Secara vertikal dan secara horizontal. Lalu ditebalkan. Saya bikin auto size juga ya, biar kelihatan seperti itu. Saya akan letakkan di tengah. Ya, misalnya saya akan bikin timer 10 detik. Ya, ketika sebuah tombol nanti diklik atau untuk sekarang ketika di play, maka timernya ini akan turun perlahan-lahan menuju ke 0. Ya, saya akan simpan scene-nya dulu sebentar. Coba UI misalkan. Ya, berikutnya untuk keperluan itu saya akan buatkan sebuah script. Ya, C# script. Kemudian di sini saya akan buatkan namanya misalkan countdown. Ya, nanti dia akan dipasang di sebuah game object bantu. Nah, di sini ya ini saya beri nama UI helper. Countdown-nya saya pasang dulu di sana. Lalu sekarang kita bisa edit. Oke, ya. Nah, untuk membuat countdown apa saja sih yang yang kita perlukan? Yang pertama, kita memerlukan sebuah field. Float aja deh. Maksimum time. Misalkan saya atur jadi 10 tadi ya. Sebentar, Visual Studio saya minta update. Saya akan matikan dulu ya, sebentar. Ya, kemudian ada sebuah timer, ya, sebuah variabel untuk menampung angka yang akan turun terus menuju ke 0. Ya, misalkan kita sebut aja sebagai float timer. Ya, di start saya akan bikin timer sama dengan maksimum time. Ya, jadi ketika script ini aktif, ya, game object-nya juga muncul di layar, maka saya akan ngeset timernya sesuai dengan angka maksimum di sini, 10 detik. Berikutnya, setiap update saya akan kurangi timernya dengan sejumlah waktu tertentu. Ya, tapi hanya ketika timernya itu masih lebih dari 0. Ya, kalau sudah 0, ya jangan dilakukan. Ya.
Nah, kalau timernya kurang dari 0, maka saya akan kurangin dia dengan sebuah waktu. Ya, kita bisa menggunakan bantuan time.delta_time. Ya, variabel ini khusus sudah disiapkan sama Unity. Ya, delta time itu adalah waktu yang diperlukan atau waktu yang berlalu sejak pemanggilan frame terakhir, ya, atau pemanggilan method update terakhir. Jadi misalkan kalau sekarang aplikasi kita jalan pada frame rate 60 frame per second, ya, maka delta time ini isinya adalah 1/60 detik. Ya, sehingga saya bisa kurangkan timer ini dengan perubahan waktu tersebut untuk menyesuaikan si timer ini, ya. Jadi 1 detiknya si timer itu akan sama dengan 1 detiknya dunia nyata. Nah, masalahnya berikutnya, bagaimana kita bisa mengganti fill amount-nya dari si image ini dengan dinamis melalui script, ya. Caranya adalah kita harus ngambil referensi dari si image yang field-nya radial ini. Cara paling mudah adalah buatkan saja sebuah public lagi, ya, dan jenisnya adalah image. Tapi image-nya itu ada pada namespace sendiri namanya unityengine.ui. Ya, jadi kalau misalkan Visual Studio tidak bisa mengeluarkan saran ini, teman-teman harus nuliskan dulu di atas using unityengine.ui, ya. Di sini Visual Studio saya sudah bisa menyarankan itu, maka saya bisa lanjutkan. Public image, misalkan saya beri nama bar image, ya. Setelah itu, kalau timernya berkurang, maka saya akan mengubah fill amount-nya dari bar image ini. Nah, bar image itu fill amount-nya itu hanya antara 0 sampai 1, ya. Masalahnya adalah timer kita jalannya dari 0 sampai maksimum time, ya, sehingga kita harus melakukan pengubahan, ya, dari jangkauan 0 sampai 10 tersebut menjadi 0 sampai 1. Ya, caranya mudah banget, ya. Di sini saya akan tambahkan pengecekan terlebih dahulu, ya. If bar image tidak sama dengan 0, artinya bar image-nya itu betulan ada, maka saya baru berani mengubah fill amount-nya. Ya, sama dengan, ini sederhana sekali sebetulnya, tinggal kita lakukan pembagian antara timer dengan maksimum time. Sudah, gitu aja. Ya, kita bisa simpan, lalu balik ke Unity. Nah, di UI helper-nya kita tinggal atur bar image-nya ini dengan image yang tadi sudah kita buat. Ya. Oh, satu lagi, kita juga perlu mengubah isi dari teks ini, ya. Maka kita juga harus melakukan hal yang serupa, ya. Public text saya beri nama timer text, ya. Kemudian di sini saya langsung ubah aja, ya. Timer text dot text sama dengan timer. Ya, tapi ini perlu diformat supaya angka desimalnya tidak keluar. Maka saya akan gunakan timer.toString, tapi menggunakan format tertentu. Ya, saya akan gunakan F0. Ini artinya angka desimalnya tidak akan keluar sama sekali.
Ya, berikutnya idem tinggal drag and drop aja ke sini. Oh, sebentar ya, karena ini menggunakan Text Mesh Pro ya, kita nggak bisa menggunakan teks yang dari Unity Engine ya. Kita harus menggunakan kelas tersendiri. Oke ya, kelas yang kita perlukan bukan teks saja, tapi Text Mesh Pro. Nah, yang ini. Ya, dia juga punya teks, jadi tidak masalah. Baru setelah itu di Unity-nya, kita bisa drag and drop si teksnya ini yang versi Text Mesh Pro ke sini. Oh, sebentar. Ya, bukan itu kelasnya. Oke, kelasnya yang betul namanya adalah Text Mesh Pro UGUI. Ya. Kenapa di belakangnya ditambahkan UGUI? Ya, karena kita menggunakan Text Mesh Pro yang sebetulnya untuk user interface. Ya, user interface di Unity itu namanya adalah UGUI. Ya, sehingga untuk mengubah teks dari sebuah UI text ya yang menggunakan Text Mesh Pro, kelasnya namanya adalah Text Mesh Pro UGUI ya. Nah, berikutnya kita baru bisa drag and drop si teks yang TMP ini tadi ke sini. Ya, lalu kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Sekarang kita punya countdown timer ya dari 10 atau dari maksimum time menuju 0. Ya, ini bisa di otak-atik misalkan kepingin maksimum time-nya hanya 5, bisa ya. Ya, jadinya seperti ini. Ya, jadi itu sekilas tentang image ya. Ini ilustrasi yang lain untuk radial. Ya, ini yang 360, ini yang 180 dan ini yang 90. Ya, nanti teman-teman bisa berkreasi dengan image ya. Bahkan khusus untuk fill image itu bisa dimanipulasi melalui script ya, seperti ini contohnya. Ya, oke, saya rasa itu dulu tentang image. Ya, berikutnya nanti kita akan bahas 3 komponen sekaligus, yaitu mask, UI effect, dan panel ya. Untuk image saya rasa cukup sampai sini dulu ya, tapi jangan kemana-mana dulu, nanti simak video berikutnya ya. Kita akan membahas 3 komponen sekaligus ya. Jangan kemana-mana dulu.